Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 17142010 131, dan rekan-rekan saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar. Untuk itu, adanya video ini kita bisa belajar bersama-sama dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa share video ini ya, like and subscribe. Di sini kami akan menjelaskan participle, active and passive sentence, dan previous clause. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama penjelasan dari saya dan teman-teman saya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang participle. Saya akan memberikan penjelasan secara mudah sehingga bisa kalian tangkap dan kalian pahami. Participle adalah secara umum suatu kata yang dibentuk dari kata kerja atau verb yang nantinya diubah menjadi kata sifat atau adjektif. Nah, participle ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu participle pada present tense atau terjadi saat ini, dan past tense yang terjadi saat lampau. Perlu diketahui ada bentuk irregular verb dan regular verb. Jadi teman-teman hati-hati ketika melihat dan nantinya mengubah menjadi kalimat participle. Dan juga perlu diperhatikan kepada teman-teman semua, untuk merubah dari kata kerja verb ke adjektif harus diperhatikan dalam kata penggunaannya, baik itu verb 1, verb 2, verb 3 dalam penggunaan present atau past tense. Seperti teman-teman juga perlu mengetahui, perubahan dari kata kerja menjadi kata sifat ini tidak merubah dari makna, tetapi mengikuti konteks kalimat tersebut. Jadi mempunyai arti yang sama meskipun dirubah. Berikut adalah contoh umumnya. I see her walking to the school this morning, yang artinya saya melihat wanita itu berjalan ke sekolah pagi ini. Contoh yang kedua, her house is on walking distance from school. Jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Dari dua contoh berikut, teman-teman bisa mengetahui mana yang kata kerja verb ataupun kata kerja sifat yang sudah dirubah menjadi kalimat participle. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan the participle berdasarkan jenisnya. Nah, present dan past participle di sini merupakan dua dari 5 bentuk yang dimiliki oleh verb. Verb form yang lain yaitu base form, simple present, dan simple past. Nah, sebagai contoh di sini untuk verb form, base formnya di sini kita contohkan yaitu swim, di mana present tense-nya ini adalah swims, kita tambahkan s, kemudian past tense-nya kita ganti swam, kemudian present participle-nya kita ganti menjadi swimming, dan past participle-nya kita ganti menjadi swum. Kemudian contoh base form yang kedua yaitu learn. Untuk present tense-nya yaitu learns, kita tambahkan s, kemudian past tense-nya kita tambahkan ed menjadi learn, kemudian present participle-nya kita ganti menjadi learning. Nah, untuk past participle-nya kita tambahkan ed yaitu menjadi learn. Kemudian kita masuk ke bab yaitu present participle. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu penggunaan progressive tense. Nah, sebagai contohnya di sini ada Silva is writing a letter. Kemudian Silva was writing a letter. Kemudian yang ketiga, Silva has been writing a letter since early this morning. Kemudian untuk yang kedua yaitu penggunaan dalam gerund. Contohnya di sini ada reading a book is fun. Posisinya dia di sini sebagai subjek. Kemudian Danny likes reading a book. Di sini sebagai kata benda. Kemudian contoh yang ketiga yaitu no running in Hollywood untuk menyatakan larangan. Kemudian yang contoh keempat, he avoid talking to stranger on the way home sebagai pelengkap kata kerja tertentu. Nah, untuk ketiga yaitu dia sebagai adjektif. Contohnya di sini yaitu this show is so entertaining. Kemudian contoh yang kedua yaitu look at that sleeping rabbit, it's so cute. Kemudian keempat yaitu menggantikan relatif pronoun aktif. Contohnya di sini the woman running past me is beautiful. Dia di sini posisinya menggantikan the woman that run past me.
my brother. Dia di sini yaitu menggantikan the boy who is shining at me. Kemudian yang kelima, yaitu present participle di depan kalimat. Nah, contohnya di sini yaitu studying every day. He get the best ranking in class. Di mana dia ini menggantikan because he studying every day. Kemudian contoh yang kedua yaitu having studied every day. He come to the exam confidently. Dia di sini menggantikan after he has studied every day. Kemudian yang ketiga yaitu buy the item right now. I will give you a discount. Di mana dia di sini menggantikan if you buy the item right now. Kemudian untuk yang past participle-nya, dia di sini ada 6 pokok bahasan yang harus kita ketahui. Di mana untuk yang pertama, past participle di sini dia sebagai kalimat perfect tense. Contohnya di sini, he has forgotten about me. Contoh yang kedua yaitu I have bought a new apartment. Kemudian untuk yang kedua, di mana dia ini sebagai untuk passive voice. Contohnya yaitu this castle was built many centuries ago. Contoh yang kedua yaitu this house was cleaned by Rani yesterday. Contoh yang ketiga yaitu dia menggantikan relatif peranan pasif. Di mana contohnya di sini yaitu the house cleaned yesterday is Donny. Di mana dia ini menggantikan the house which was clean. Contoh yang ketiga, contoh yang kedua yaitu the car wrecked by Lime is his car. Di mana dia ini menggantikan the car which was wrecked. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sebab akibat. Di mana contohnya di sini adalah surrounded by tall building, my apartment is lacking sunlight. Di mana dia ini menggantikan because it is surrounded by. Kemudian contoh yang kedua yaitu located on the mountain, this village have cool climate. Di mana dia ini menggantikan because it is located. Kemudian yang kelima yaitu sebagai adjective. Contohnya di sini adalah this crooked tower is called Tower of Pisa. Kemudian contoh yang kedua yaitu look at my bird hair. Kemudian yang keenam dia ini untuk kalimat pasif kausatif. Contohnya yaitu he had his home painted last month. Kemudian yang kedua yaitu he had fixed his car yesterday. Kita lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi participle yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu present participle dan yang kedua yaitu past participle. Nah, di present participle itu ada verb dan verbal, di mana verbnya itu untuk membentuk perfect atau continuous tense dan passive voice continuous tense. Sedangkan verbalnya itu menerapkan noun pada noun phrase dan noun di depan active voice reduce adjective clause. Sedangkan di passive participle verb dan verbalnya itu verb untuk membentuk perfect continuous tense dan passive voice, sedangkan verbalnya itu menerangkan noun phrase dan noun di depan passive voice reduce adjective clause. Dan yang selanjutnya yaitu ada active and passive sentence, di mana active sentence itu kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan, di mana rumus active sentence itu yaitu S plus F, kata kerja yang disesuaikan dengan tense-nya plus objek. Dan contohnya active voice, I eat a pear. Pada kalimat subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai pada objeknya. Kalimat aktif memiliki SPOK atau SPK, predikat kalimat aktif selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Sedangkan kalimat aktif memerlukan objek. Setelah mendapatkan predikat subjek, ditambah pelengkap atau keterangan. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan active sentence, di mana active sentence di sini Tony meets them every day. Dan contohnya lagi, Andy waters this plant every 2 days. Di mana di sini artinya yaitu Andy menyiram tanaman ini setiap 2 hari sekali. Sedangkan contoh yang lain yaitu active sentence, she watered this plant this morning. Dan artinya dia menyiram tanaman ini di pagi ini. Dan active sentence, he has met them, yaitu dia bertemu dengan mereka. Yang kedua yaitu passive sentence. Passive sentence adalah konstruksi tata bahasa atau dapat diartikan juga yaitu kalimat yang subjeknya dikenakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diikuti oleh awalan di atau ter. Rumus dari passive sentence yaitu subject plus auxiliary verb
plus verb 3. Auxiliary verb akan berubah bentuk berdasarkan waktu kejadiannya. Ciri-ciri dari passive sentence yang pertama, to be plus verb 3 dan kata by. Kata ini bukan merupakan syarat yang harus ada dalam kalimat pasif. Yang kedua yaitu yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sentence atau kalimat yang predikatnya kata kerja. Yang ketiga, verbal sentence yang dapat dirubah ke passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Contoh dari passive sentence yang pertama yaitu this plant is watered by her every 2 days, yang artinya tanaman ini disiram oleh dia setiap 2 hari. Yang kedua, the car is washed by dad once a week, yang artinya mobil itu dicuci oleh ayah seminggu sekali. Catatannya, perubahan aktif ke pasif atau sebaliknya pasif ke aktif tidak merubah makna kalimat. Perubahan itu terjadi hanya pada struktur kalimatnya saja. Selanjutnya, reduce clause. Reduce clause merupakan salah satu bentuk klausa dalam bahasa Inggris yang memiliki ciri-ciri tertentu. Klausa ini merupakan suatu kumpulan kata yang tidak lagi dilengkapi dengan unsur subjek dan predikat, sehingga menjadi sebuah frasa atau parase. Terdapat beberapa jenis reduce clause yang umum ditemukan dalam kalimat tertulis maupun kalimat percakapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 jenis dari reduce clause, yaitu adjective clause dan adverb clause. Yang pertama, adjective clause, di mana jenis klausa ini hanya terdapat pada sebuah subjek pada complex sentence agar bisa memuat reduce adjective clause. Pada reduksi yang terjadi pada kalimat aktif, relative pronoun itu akan dihapus dan ditambahkan in pada verb aktif simple atau simple present tense untuk menghasilkan kalimat dengan bentuk present participle. Contoh adjective clause yaitu the girl who always studies in the library is my sister. Nah, ketika dilakukan reduksi maka akan menjadi the girl who always studying in the library is my sister. Yang kedua, adverb clause. Sebenarnya adverb clause di sini tidak semua dapat direduksi. Hanya yang dapat direduksi itu berupa time atau waktu, kemudian cause and effect, sebab akibat, kemudian ada kontras atau pertentangan. Adverb clause yang berupa time yang menggunakan conjunction ini in, before, after, dan since, dan mengganti verb menjadi verb ing. Contohnya, the couple had met twice before they got married. Jika direduksi menjadi the couple had met twice before getting married. Nah, kemudian jika menggunakan conjunction berupa as soon as, ini menghilangkan subjek, mengganti verb menjadi verb ing, kemudian merubah conjunction menjadi preposition on atau upon. Contohnya, as soon as she come home, she fell onto the sofa. Ini jika dirubah menjadi yang menggunakan upon, ini seperti upon coming home, she fell onto the sofa. Kemudian yang menggunakan preposition on, ini seperti on coming home, she fell onto the sofa. Kemudian adverb clause yang berupa cause and effect,
Conjunction yang digunakan ini adalah because, since, dan as. Kemudian menghilangkan conjunction beserta subjeknya. Contohnya, because he is not healthy, he stays at home. Kemudian jika dirubah menjadi no being healthy, he stays at home. Nah, jika menggunakan conjunction since, ini seperti since you have read it, you should know the regulation at school. Dan jika dirubah menjadi having read it, you should know the regulation at school. Kemudian yang terakhir, adverb clause yang berupa kontras atau pertentangan. Ini conjunction yang menggunakan while, though, although dengan diikuti to be. Kemudian ini menghilangkan subjek, menggantikan verb menjadi verb ing. Kemudian conjunction yang digunakan tidak perlu dibuang. Contohnya, he did not pass the test though he has 6 years of experience. Nah, jika dirubah menjadi he did not pass the test though having 6 years of experience. Selanjutnya, kaidah untuk mereduksi adverb clause itu ada 3. Yang pertama, hapus subjek dan to be. Contohnya, although he is smart, he is not able to answer the question. Kemudian jika dirubah menjadi although smart, he is not able to answer the question. Yang kedua, jika tidak ada to be, hapus subjek dan ganti verb menjadi verb ing. Contohnya, I read the book before I went to my school. Jika dirubah menjadi I read the book before going to my school. Yang ketiga, jika adverb clause didahului once, until, where, dan wherever, bisa direduksi atau dihilangkan jika verb tersebut dalam klausa bentuk pasif. Contohnya, once it is received, the email will be deleted. Jika dirubah menjadi once received, the email will be deleted. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon